Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, jalanan di kawasan terminal bus kota penuh sesak dengan kendaraan yang lalu lalang. Klakson bersahutan, orang-orang berdesakan di trotoar, suasana begitu ramai khas kota besar menjelang malam. Di sudut jalan, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, bernama Nadia, baru saja turun dari angkot dengan membawa tas ransel besar. Wajahnya sederhana, pakaian pun biasa saja, kaos hitam dan celana jeans biru. Ia terlihat seperti mahasiswi yang baru pulang kuliah atau mungkin perantau yang baru tiba di kota. Tanpa disangka, beberapa polisi lalu lintas yang sedang berjaga di pos dekat terminal memperhatikannya. Salah seorang polisi berbadan besar dengan wajah keras dan berkumis tebal melirik Nadia dengan pandangan merendahkan. Namanya Ibda Raka. Terkenal di kalangan sopir angkot dan pedagang sekitar karena sikapnya yang arogan dan sering memanfaatkan jabatan untuk memalak orang. Awalnya Nadia hanya berjalan biasa sambil menggenggam ponselnya. Namun, Raka bersama dua rekannya menghentikan langkahnya. Kamu!" bentar Raka sambil menghalangi jalan Nadia. Nadia yang terkejut hanya menoleh. "Iya, Pak? Ada apa?" Raka langsung menatapnya tajam. "Bawa tas segede itu? Kamu dari mana? Jangan-jangan bawa barang terlarang?" Suaranya keras sehingga membuat beberapa orang sekitar melirik. Nadia mencoba tetap tenang. "Maaf, Pak, saya cuma habis perjalanan dari luar kota. Ini tas pakaian saya." Namun bukannya memeriksa sesuai prosedur, Raka justru menarik paksa tas Nadia. Ia membuka resletingnya kasar, membongkar isi di depan umum. Beberapa pakaian, buku, dan alat makeup berhamburan di lantai terminal. Orang-orang mulai berkerumun, tapi tak ada yang berani menegur polisi berseragam itu. "Loh, isinya pakaian doang, tapi siapa yang percaya? Kalau kamu bawa narkoba gimana?" ujar Raka lantang sambil menuding Nadia. Wajah Nadia memerah, bukan hanya karena marah, tapi juga malu dipermalukan di depan umum. "Pak, tolong jangan begini. Saya tidak salah apa-apa," ucapnya bergetar, menahan emosi. Salah satu polisi lain, bernama Bowo, malah ikut menekan. "Kalau nggak salah, ikut aja ke pos. Biar kita periksa lebih jauh. Tapi kalau mau cepat beres, ya tinggal keluarin uang damai." Ia menyeringai licik. Nadia terkejut mendengar kalimat itu. Rupanya mereka bukan sekadar memeriksa, tapi mencari kesempatan untuk memeras. "Saya tidak punya uang, Pak," jawab Nadia tegas. Raka yang kesal langsung mendorong bahu Nadia cukup keras hingga ia hampir jatuh. "Berani banget ngomong begitu sama polisi. Jangan sok-sokan ya, kamu pikir kami gak bisa tahan kamu?" bentaknya. Beberapa penumpang dan pedagang yang melihat mulai bergumam. Ada yang kasihan, ada juga yang hanya menggelengkan kepala. Tahu betul bagaimana oknum polisi itu sering bertindak semena-mena. Nadia menggertakkan giginya, menahan diri agar tidak melawan. Dalam hati ia tahu, kalau melawan di depan umum, posisinya bisa semakin terpojok. Tapi yang membuatnya kian kesal adalah perlakuan kasar dan penghinaan itu, yang tidak disadari Raka dan kawan-kawannya. Nadia bukan gadis biasa. Ia adalah putri dari seorang perwira TNI aktif yang cukup disegani. Sejak kecil ia ditempa disiplin dan mental baja oleh ayahnya. Walau wajahnya lembut, di balik tubuh mungilnya tersimpan keberanian luar biasa. Hari itu, Nadia masih berusaha menahan diri. Tapi jelas di matanya tersimpan bara amarah. Orang-orang sekitar juga mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Mereka tahu, kejadian ini bisa jadi viral jika tersebar di media sosial. Sementara itu, Raka masih terus menekan.
Ia mengangkat tas Nadia dan berkata lantang, "Kalau kamu nggak mau masalah besar, cepat kasih duit. Minimal 500.000. Kalau enggak, kamu ikut kami ke kantor." Nadia mengepalkan tangannya. Suasana makin tegang. Orang-orang yang menonton bisa merasakan hawa panas dari pertikaian itu. Dan di dalam hati Nadia hanya berkata, "Kalian sudah kelewatan, dan sebentar lagi kalian akan tahu siapa yang sebenarnya kalian hadapi." Suasana terminal semakin riuh. Beberapa orang mulai mendekat, ada yang pura-pura melihat, ada juga yang sengaja mengangkat kamera ponsel untuk merekam. Nadia masih berdiri tegak, meskipun bahunya terasa sakit akibat dorongan kasar tadi. Wajahnya pucat menahan malu sekaligus marah. "Cepat keluarkan uangnya, kalau enggak kamu saya borgol sekarang juga," teriak Ibda Raka. Suara kerasnya menggema sampai ke kios-kios sekitar Bowo. Rekan Raka yang sejak tadi ikut menyeringai, sudah mengeluarkan borgol dari pinggangnya, seakan siap memasangkannya kapan saja. Polisi ketiga hanya berdiri menyaksikan, tanpa ragu namun tidak berani melawan seniornya. Orang-orang yang menonton mulai bersuara lirih, "Kasihan banget anak itu, tapi kok polisinya kasar banget ya? Hati-hati mereka tuh, kalau dilawan bisa tambah parah." Nadia menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, suara ayahnya seolah bergema. "Ingat, nak, jangan pernah membiarkan orang lain merendahkan harga dirimu. Kalau ada yang berbuat zalim, berdirilah dengan berani. Tapi jangan pernah ceroboh." Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap lurus ke arah Raka. Tatapannya kini berbeda, tajam, penuh keyakinan. "Pak, saya sudah bilang, saya tidak bersalah. Kalau memang mau periksa, silakan sesuai prosedur. Tapi jangan paksa saya kasih uang. Itu namanya pemerasan." Raka mendengus, mendekat dengan wajah garang. "Berani banget ngomong gitu sama saya. Kamu kira kamu siapa? Hah?" Tangannya bergerak ingin menampar Nadia, namun sebelum tamparan itu mendarat, Nadia dengan refleks cepat menangkap pergelangan tangan Raka. Gerakan itu mengejutkan banyak orang. Meskipun tubuhnya terlihat kecil, genggamannya kuat sekali. Raka sempat terperanjat, tak menyangka gadis yang ia anggap lemah bisa menahan tangannya dengan begitu mantap. "Cukup, Pak. Jangan main kasar lagi. Saya masih menghormati seragam yang Anda pakai. Tapi jangan kira saya akan diam kalau terus diperlakukan seperti ini," ucap Nadia lantang, nadanya tegas. Kerumunan yang melihat langsung bersorak kecil. "Wah, berani banget tuh cewek. Gila, bisa nahan tangan polisi loh." Raka yang merasa dipermalukan di depan umum langsung mendorong Nadia makin keras. Nadia terhuyung ke belakang, tapi dengan sigap ia menahan keseimbangan. Wajah Raka merah padam. "Kurang ajar. Kamu cari mati ya?" Bo ikut maju, hendak menarik rambut Nadia. Tapi di detik itu, Nadia melangkah ke samping dan menepis tangan Bowo. Gerakan sederhana, tapi cukup membuat polisi itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Orang-orang bersorak lagi. Suasana terminal semakin panas. Beberapa sudah terang-terangan merekam dengan kamera ponsel, ada yang bahkan berteriak, "Jangan kasar, Pak. Kami lihat sendiri dia nggak salah apa-apa." Raka makin geram. Baginya, kehilangan wibawa di depan umum adalah aib besar. Ia hendak benar-benar memborgol Nadia. Namun sebelum sempat bergerak, Nadia mengeluarkan sebuah kartu identitas kecil dari dalam dompetnya. Ia mengangkat kartu itu tinggi-tinggi agar semua orang melihat. "Apa kalian tahu siapa saya?" katanya lantang. "Saya Nadia Prameswari, anak dari seorang perwira TNI aktif. Dan semua yang kalian lakukan ini sudah saya rekam." Sekejap suasana hening.
Bahkan Raka dan Bowo terdiam sesaat, meski masih berusaha menutupi keterkejutannya. Orang-orang di sekitar langsung bersorak lebih keras, beberapa bertepuk tangan, anak TNI ternyata. Habislah tuh polisi. Pantas berani banget lawan. Wajah Raka berubah pucat. Ia tahu betul, jika benar gadis itu anak seorang anggota TNI, maka tindakannya tadi bisa berbuntut panjang. Bukan hanya masalah disiplin, tapi juga bisa menjatuhkan karirnya. Namun, ego dan kesombongannya masih menutup akal sehatnya. Ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan gertakan, anak TNI sekalipun, kalau salah ya tetap salah. Jangan kira bisa sembarangan di sini. Nadia menatapnya tajam. Saya tidak salah, Pak. Dan semua orang di sini jadi saksi bagaimana kalian mempermalukan saya, menggeledah tanpa prosedur, bahkan meminta uang tebusan. Kalau kalian pikir bisa lolos, kalian salah besar. Kerumunan makin ramai. Beberapa orang terang-terangan berkata akan menyebarkan rekaman ke media sosial. Raka dan Bowo mulai gelisah, tapi rasa malunya justru berubah jadi amarah yang membabi buta. Kalau begitu, kamu ikut ke kantor. Sekarang juga, bentar Raka sambil berusaha menarik lengan Nadia, tapi kali ini Nadia tak lagi menahan diri. Ia menepis tarikan itu dengan keras, membuat Raka mundur setapak. Wajah Nadia kini benar-benar berubah, aura keberanian yang terpancar membuat semua orang terdiam sejenak. Dengan suara lantang ia berkata, "Kalau kalian masih berani menyentuh saya lagi, jangan salahkan kalau saya tidak segan melawan. Saya bukan gadis lemah yang bisa seenaknya dipermainkan." Suasana mendadak hening kembali. Semua orang menunggu, apakah oknum polisi itu akan mundur, atau justru memaksakan diri melawan, dan disinilah bara amarah Nadia benar-benar siap meledak. Kerumunan di terminal semakin memanas. Orang-orang sudah ramai berteriak, beberapa mendukung Nadia, sementara sebagian lain menahan napas, takut menyaksikan sesuatu yang lebih parah akan terjadi. Nadia berdiri tegak, wajahnya tegas meskipun tubuhnya mungil di hadapan 3 polisi berseragam lengkap. Ibda Raka, yang wajahnya sudah merah padam karena malu, tidak peduli lagi dengan identitas Nadia. Ia terlalu dikuasai ego. Baginya, harga diri sebagai aparat sudah diinjak di depan umum. Kurang ajar kamu. Anak TNI pun kalau ngelawan polisi tetap salah. Bentaknya sambil maju selangkah. Seketika Raka mencoba meraih kerah baju Nadia, tapi gerakan itu ditangkis cepat. Dengan refleks yang dilatih sejak kecil oleh ayahnya, Nadia memutar tubuhnya ke samping dan menepis tangan Raka dengan keras. Suara tepukan tangan beradu terdengar, membuat orang-orang di sekitar berdesis kagum. Bowo, rekan Raka yang sedari tadi ikut arogan, langsung melangkah maju. Saya pegangin aja, Bang. Biar gak banyak gaya nih cewek, katanya sambil menubruk ke arah Nadia. Namun Nadia dengan sigap melangkah ke belakang, lalu dengan gerakan cepat menyodorkan siku ke arah perut Bowo. Ugh! Bowo terhuyung mundur, wajahnya meringis kesakitan. Orang-orang langsung bersorak, "Wih, mantap! Kena tuh perutnya." Kerumunan makin bersemangat. Beberapa sopir angkot bahkan bersiul memberi dukungan. Nadia tetap waspada, matanya tak lepas dari pergerakan 2 polisi itu. Ia tahu, melawan polisi di depan umum bukan hal sepele. Tapi ia juga tahu, jika diam saja, martabatnya akan terus diinjak-injak. Raka yang murka kembali menyerang. Kali ini ia benar-benar menurunkan gengsinya. Tinju kanan melayang ke arah wajah Nadia. Semua orang yang menonton menahan napas. Tapi Nadia dengan gesit menunduk, lalu menendang kaki Raka dari samping. Brak! Raka kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh, hanya bisa menahan dengan memegang bangku kayu di pinggir trotoar. Suasana terminal langsung gempar.
Beberapa orang berteriak, polisinya hampir jatuh. Astaga, cewek sekecil itu bisa lawan polisi segede gaban. Bowo yang masih kesakitan mencoba bangkit lagi. Kali ini benar-benar nekat. Ia hendak memiting tangan Nadia dari belakang. Namun Nadia sudah mengantisipasi. Begitu Bowo mendekat, ia menyikut keras ke arah dada Bowo dan memutar tubuh. Lalu menarik tangannya hingga pria itu terdorong jatuh ke lantai. Kerumunan bersorak lebih keras lagi. Ada yang bahkan bertepuk tangan seperti menonton pertandingan. Cukup, teriak Nadia lantang. Suaranya menggema dan membuat orang-orang mendadak terdiam. Ia berdiri di tengah kerumunan. Napasnya teratur meski wajahnya tegang. Ia menunjuk ke arah Raka dan Bowo. Kalian sudah kelewatan. Memalukan seragam yang kalian pakai. Kalau kalian masih berani menyentuh saya lagi, saya pastikan karir kalian habis hari ini juga. Raka yang berdiri dengan wajah merah pada menahan malu hanya bisa terdiam beberapa detik. Ia sadar banyak orang merekam. Tapi harga dirinya sebagai polisi arogan tidak bisa menerima kekalahan dari seorang gadis. Ia menggeram, jangan kira kamu bisa seenaknya. Saya tangkap kamu sekarang juga. Ia mencoba lagi menyerbu, tapi kali ini Nadia sudah siap. Dengan gerakan tegas, ia menendang keras bangku plastik di depannya hingga meluncur ke arah kaki Raka. Brak! Raka terhuyung, dan sebelum sempat berdiri tegak, Nadia menatapnya tajam sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Saya sudah hubungi ayah saya. Dalam waktu sebentar lagi, kalian akan tahu akibatnya, kata Nadia dingin. Kerumunan mendadak bersorak lebih keras lagi. Waduh, habis sudah polisi itu. Kalau bener anak TNI, gawat banget ini. Mantap. Akhirnya ada yang berani lawan arogansi mereka. Salah satu pedagang terminal, seorang bapak tua, bahkan maju sedikit sambil bersuara lantang. Saya juga lihat sendiri, Pak Polisi. Dari awal anak ini nggak salah apa-apa. Kalian yang mulai duluan, main kasar, bahkan minta uang. Kami semua jadi saksi. Banyak yang mengangguk setuju. Situasi semakin berbalik. Jika tadinya Nadia sendirian, kini ia mendapat dukungan moral dari puluhan pasang mata yang melihat langsung. Raka menggertakkan gigi. Ia mulai panik, tapi gengsinya masih menahan. Sementara itu, Bowo yang sudah kepayahan hanya bisa duduk di lantai sambil memegangi perut. Polisi ketiga yang sejak awal tidak terlalu ikut campur akhirnya maju dan berbisik ke Raka. Bang, mending jangan dilanjutin. Bahaya kalau beneran anak TNI. Raka menoleh, menatap dengan marah, tapi ia tahu rekannya ada benarnya. Ia melirik Nadia yang masih berdiri tegak, ponselnya tetap di tangan. Wajah gadis itu tidak lagi tampak takut, melainkan penuh keyakinan. Di saat itulah terdengar suara deru motor besar yang memasuki area terminal. Suara knalpotnya khas, membuat orang-orang menoleh. Dari kejauhan, tampak dua orang anggota TNI berpakaian dinas loreng turun dari motor trail. Langkah mereka mantap, wajah dingin tanpa senyum. Kerumunan langsung riuh. Waduh, beneran TNI datang. Pasti keluarganya cewek itu. Habis sudah tuh polisi arogan. Nadia tersenyum tipis, lalu menatap langsung ke arah Raka. Saya sudah bilang, jangan main-main dengan saya. Deru motor trail berhenti tepat di depan kerumunan. Dua anggota TNI berpakaian loreng turun dengan wajah serius. Badan tegap, postur tegak, dan tatapan tajam membuat semua orang yang melihat langsung merasa segan. Kerumunan mendadak sunyi. Bahkan orang-orang yang tadinya bersorak pun kini hanya berbisik pelan. Mereka tahu, kehadiran prajurit TNI di tempat itu akan mengubah segalanya. Salah satu prajurit itu, berpangkat serka, berjalan mantap menghampiri Nadia. Wajahnya yang tegas mendadak melunak ketika melihat gadis itu. Nadia,
Tanyanya pelan. Nadia langsung menunduk hormat dan tersenyum kecil. Iya, Om. Syukurlah Om datang tepat waktu. Semua orang yang menonton terperanjat. Jadi benar, gadis yang tadi dipermalukan polisi arogan itu ternyata memang anak keluarga besar TNI Raka dan Bowo mendadak kaku. Wajah mereka pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipis. Mereka tahu, jika benar Nadia punya hubungan langsung dengan TNI, maka tindakan mereka tadi bisa berakibat fatal, serta itu menoleh tajam ke arah Raka dan Bowo. Tatapannya menusuk, dingin, penuh wibawa. Suaranya lantang, menggema di terminal. Siapa yang tadi berani memperlakukan Nadia seperti ini? Tak ada yang berani menjawab. Kerumunan mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Raka yang masih berdiri kaku dengan wajah pucat. Nadia melangkah maju. Dengan suara tegas ia berkata, "Mereka, Om. Mereka yang menggeledah tas saya sembarangan, mempermalukan saya di depan umum, bahkan memaksa saya untuk bayar uang damai. Saya sudah diam, tapi mereka malah makin kasar." Sorak kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa orang langsung mengangkat ponsel lebih tinggi, merekam semua yang terjadi. Raka mencoba membuka suara, meski suaranya bergetar. Saya cuma jalankan tugas, Pak TNI, gadis ini mencurigakan, jadi, diam, bentak serka itu. Suaranya keras dan penuh wibawa, membuat semua orang bergidik. Jalankan tugas? Tugas kalian itu menegakkan hukum, bukan mempermalukan warga, apalagi meminta uang damai. Jangan bawa nama institusi untuk menutupi arogansi kalian. Raka langsung terdiam. Bowo yang sudah duduk di lantai menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat pasi, serka itu kemudian menoleh lagi ke Nadia. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Tanyanya dengan nada lebih lembut. Nadia mengangguk, meski wajahnya masih menahan emosi. "Aku baik-baik saja, Om." Tapi mereka tadi sudah melampaui batas. Orang-orang di sini juga jadi saksi. "Betul. Kami semua lihat," teriak seorang pedagang. "Dari awal cewek ini nggak salah apa-apa, Pak TNI." Tambah seorang sopir angkot, sorakan dukungan bermunculan. Situasi semakin menekan pihak polisi arogan itu. Serka itu mengangguk kecil, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia menekan nomor cepat, lalu berbicara tegas, "Siapkan tim provos dan atasan mereka. Ada oknum yang harus segera ditindak." Mendengar kata provos, wajah Raka langsung semakin pucat. Provos adalah polisi militer yang berwenang menindak aparat nakal. Jika benar sampai ditangani, karirnya bisa tamat seketika. "Pak, jangan laporkan kami. Kami bisa jelaskan baik-baik," ucap Raka memohon. Suaranya kini jauh dari arogan, namun Nadia melangkah maju, menatapnya lurus. "Waktu kalian untuk menjelaskan sudah lewat, Pak. Tadi saya sudah bilang berkali-kali saya tidak salah. Tapi kalian tetap memperlakukan saya seperti penjahat. Bahkan minta uang tebusan. Sekarang giliran kalian yang harus terima akibatnya." Kerumunan bersorak keras, "Betul. Hukum harus adil. Jangan cuma berani ke rakyat kecil aja. Rasain sekarang." Beberapa menit kemudian, sebuah mobil patroli datang. Bukan polisi biasa, tapi tim provos yang memang dipanggil langsung oleh Serka tadi. 3 anggota provos turun, lengkap dengan atribut, wajah dingin, tanpa basa-basi. Salah satu dari mereka mendekat ke Raka dan Bowo. "Atas laporan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan tindakan tidak sesuai prosedur, kalian berdua ikut kami sekarang." Raka mencoba membela diri. "Tapi, diam," bentak provos itu. "Kalau masih banyak alasan,
Kami tambah pasal perlawanan. Raka tak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya hancur, malu, dan takut sekaligus. Bowo hanya bisa menunduk, pasrah dibawa masuk ke mobil provos. Polisi ketiga yang sejak awal tidak terlalu ikut-ikutan hanya diperiksa sebentar, lalu dilepaskan dengan peringatan keras. Kerumunan bersorak gembira, beberapa bertepuk tangan. Banyak yang merekam hingga berita ini dipastikan akan viral. Nadia berdiri di tengah kerumunan, menatap semuanya dengan wajah lega. Ia menarik napas panjang. Rasa malu yang tadi ia tanggung kini terbayar dengan kebenaran yang akhirnya menang. Serka itu menepuk bahu Nadia lembut. Kamu hebat, nak. Kamu sudah berani berdiri melawan ketidakadilan. Ayahmu pasti bangga. Nadia tersenyum tipis. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Om. Aku tidak bisa diam ketika harga diriku diinjak-injak. Kerumunan mulai bubar, tapi banyak yang masih menatap Nadia dengan kagum. Di mata mereka, gadis itu bukan hanya anak seorang TNI. Ia adalah simbol keberanian. Malam itu, berita tentang kejadian di terminal langsung menyebar ke media sosial. Video-video rekaman viral dengan cepat. Judul-judul sensasional bermunculan, oknum polisi arogan tumbang setelah permalukan anak TNI, gadis muda lawan polisi pemeras, berakhir di bawah provos. Nama Nadia pun menjadi perbincangan. Banyak orang memujinya sebagai gadis pemberani yang tidak takut melawan ketidakadilan, dan bagi Raka serta Bowo, malam itu menjadi awal dari kehancuran karir mereka. Arogansi yang selama ini mereka banggakan justru menjadi bumerang yang menjatuhkan mereka di hadapan banyak saksi. Sementara Nadia pulang dengan hati lega, ia tahu satu hal, keberanian untuk melawan ketidakadilan, sekecil apapun itu, bisa mengubah keadaan. Dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang.